Edi Saptra Sibuan. Iya. Salma. Ya. Selamat datang di podcast Rianto. Ya, semoga Pak Edi sehat-sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita kedatangan dari Pak Ali Kapolri, ya, istimewa ini. Baik. Dalam rangka launching Ya. mumpuni. Mudah-mudahan lancar nih. Iya, Alhamdulillah. Jadi kita ini membuat podcast adalah untuk, ya kan, menggali fakta, mengungkap kebenaran. Ya, bagus. Kita harus fakta, kebenaran kita wujudkan. Ya. Ini sebagai edukasi, sebagai wawasan untuk masyarakat luas. Ya. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih. Cerita-cerita Pak Edi sudah lama menjadi staf ahli-ahlinya Kapolri. Ya, mungkin hampir setahun ya. Setahun. Karena sebetulnya kami selama ini lebih banyak melakukan kajian-kajian ya di kepolisian ya. Termasuk ada lembaga yang saya pimpin itu Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia ya. Ya. Mantan Kompolnas juga. Mantan Kompolnas. Jadi ya sebetulnya kerjanya ya nggak jauh-jauh beda lah. Memberikan masukan memberikan Kapolri. masukan kepada Kapolri dan juga Polri ya secara keseluruhan. Suka dukanya selama 1 tahun ini menjadi staf ahlinya Kapolri. Ya tentunya memang tidak mudah ya sebetulnya menjalankan tugas ini ya. Kenapa demikian? Karena memang paling tidak ya apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa yang menjadi harapan masyarakat tentunya memang tugas itu dirasakan oleh masyarakat ya. Dan ya alhamdulillah saya kira Pak Kapolri kita itu sangat menerima semua masukan masyarakat, kemudian langsung ditindaklanjuti, kemudian disampaikan kepada seluruh jajaran untuk dilaksanakan dengan baik. Saya kira itu. Ya. Selama ini Pak Edi pernah memberikan masukan positif, mungkin terlalu banyak. Ya. Ada nggak hal-hal yang negatif dikasih masukan Kapolri? Contohnya, Ya. mungkin ada oknum polisi Ya. yang terlibat kasus-kasus. Ya. Pernah nggak dikasih masukan Kapolri? Saya malah karena kami kan memang hampir setiap saat ya menyampaikan informasi ya kepada Bapak Kapolri ya, termasuk juga informasi bukan hanya yang bagus, yang jelek sekalipun dia sampaikan, dan saya kira pasti juga direspon oleh Kapolri ya, karena tujuannya sebetulnya adalah untuk memberikan perbaikan ya, dan saya kira itu betul-betul dilaksanakan oleh Bapak Kapolri ya. Dan kita walaupun misalnya masih ada ya keluhan masyarakat terhadap itu, tapi juga saya kira Polri sudah banyak melakukan terobosan dan juga perbaikan menuju Polri yang lebih baik. Ya. Apa respon Kapolri tatkala Pak Edi memberikan masukan hal-hal yang negatif? Apa responnya beliau? Karena kalau saya lihat selama ini kan memang Kapolri itu sangat terbuka untuk dikoreksi ya. Dan bukan hanya saya, tetapi juga saya kira bahkan di berbagai tempat ya Kapolri selalu menyampaikan bahwa siapa yang melakukan koreksi terhadap Polri, memberikan kritikan kepada Polri, itu adalah sahabatnya Polri ya. Itu adalah sahabatnya Kapolri. Menerima masukan ya. Menerima kritikan ya. Jadi kalau saya lihat Kapolri selama ini sangat aspiratif, kemudian welcome untuk kemudian juga tidak merasa terganggu dengan kritikan yang disampaikan oleh masyarakat. Oke, terima kasih. Ini terakhir berita yang agak memanas. Ada isu reformasi Polri. Ya. Sebagai staf ahli Kapolri, pernah nggak menerima masukan dari Kapolri atau Pak Edi memberikan masukan kepada Polri? Arahnya kemana sih gonjang-ganjing ini? Ya, kita kan perlu tahu juga. Ya. Gitu lah. Jadi dari sumbernya dari staf ahli dulu. Ya. Saya kira kalau kita lihat ya selama ini Kapolri dalam berbagai tampilan ya, kita lihat memang Kapolri selalu mencari dan juga menunggu masukan masyarakat ya. Bahkan kemarin kalau kita lihat yang namanya tukang kritik pemerintah, Rocky Gerung aja kemarin saya lihat hadir ya, dihadirkan oleh Kapolri ya. Artinya itu menunjukkan kepada kita bahwasanya Polri sangat terbuka ya. Siapapun Jolo boleh menyampaikan aspirasi, siapapun juga boleh menyampaikan kritikan ya. Dan saya kira itu direspon positif oleh Kapolri. Oke. Ya. Terakhir saya dengar Kapolri membentuk tim reformasi Polri ada 51 jenderal. Apakah sudah ada
hasilnya Iya. atau sudah ada tentang bingkainya Iya. arahnya kemana? Ya, kalau kita lihat kemarin ya, itu sudah dibentuk 52 orang, kemudian saya lihat yang dampak nyata daripada tim ini ya, kalau kita lihat sekarang ini, dan tugas saya mengamati seluruh pelayanan di seluruh Indonesia ya, termasuk juga mau lihat saat ini tampilan SPKT ya, Ya. itu yang saat ini jadi Pamapta ya, Betul. dan itu sudah ada perubahan besar. Saya lihat masyarakat bisa datang ke berbagai Polda ya, bahkan kemarin saya di Polda Jambi itu melihat tampilannya sekarang sangat humanis ya, dan kita bandingkan dengan dulu itu hampir beda sekali. Beda ya. Ya, dan saya mengharapkan seluruh jajaran Polri betul-betul pelayanan ini ya, rubah wajah polisi dengan memberikan pelayanan yang baik, yang humanis, kemudian yang ramah kepada masyarakat. Saya yakin persepsi masyarakat terhadap Polri akan semakin baik. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Pemirsa semua, ya, inilah realita, ya kan, pokok realita. Semoga Polri semakin hari semakin baik. Dan harapan kami, mungkin masukan untuk PD Sekaligus Staf Ahli, mungkin di SPKT itu ya, Serentak Pelayanan Kemasyarakatan itu yang humanis. Bila perlu semua tamu yang mengadukan semua permasalahan dilayani, Iya. ya dikasih minum, dikasih snack, jangan dimarah-marah. Iya. Mudah-mudahan ya, episode kedua kita akan berjumpa lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ya. Ya, kita doakan, mari kita dukung terus Polri untuk yang lebih baik. Ya. Oke.